Bang nggak ada ganti lain bang, nggak ada yang siap. Siapa deh bang, saya lawan bang. Sampai bilang gitu kan pihak One-Pet. Gimana rasanya lawan gua? Aduh, kalau dibilang mau minta rematch. Ayo. Zenwalk Adi Pariyato. Di episode kali ini gue akan kupas tuntas seorang Ahmad Sofyan. Mungkin kita bisa mulai dari seperti apa sih Ahmad Sofyan kecil? Atau udah ada dari kecil tuh ada bibit-bibit songong atau baku belah, baku pukul gitu. Waktu kecil tuh Sofyan kayak gimana sih? Gitu. Waktu kecil sih emang doyan berantem. Tukang pukulin anak orang. Itu mungkin emang di apa ya? Wah lu pantas jadi petarung. Kecilnya nakal, maksudnya pukulin anak orang kan. Di sekolah aduh paling dibilang capek. Capek berantem. Capek orang tua capek ngeliatnya. Orang tua lo yang capek. Capek ngeliat anak berantem lagi sampai punya kakak ibu angkat kan. Ibu angkat itu kepala sekolah di SD. Lo diangkat jadi anak angkat tuh kenapa tuh? Karena ibu gua itu ngasuh anak kepala sekolahnya dari kecil sampai besar kan. Jadi kalau orang tuanya kayak balas budi gitu balik, nganggep gue itu kayak orang tua sendiri gitu. Sampai gue pecahin kaca sekolah, sampai pukul anak orang biru sampai sini ya Tuhan. Sekarang mikirnya, oh dulu kecil gue bandel juga ya. Bibit-bibit kenakalan lo tuh dari umur berapa tuh? Di kelas berapa SD? Kelas berapa? Kalau kelas 3 kalau nggak salah. 3 SD itu udah berantem. Udah ada bibit-bibit ini ya. Makanya waktu di sana kan dipanggilnya bukan Sofyan. Nah, siapa? Kenaram. Arab. Oh kan. Iya. Ngomong-ngomong nih gue baru sadar mukanya Arab nih orang. Karena emang ada keturunan Arab kan. Ayah kan. Oh, bokap Arab. Wih. Nice. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Makanya dari kecil tuh dipanggil Arab. Makanya waduh si Arab pasti bandel ini kalau sekolah nih. Makanya sampai sekarang pun terkenalnya, wih si Arab masuk TV gitu. Oh kan. Si Arab masuk TV. Nggak ada yang kenal Sofyan. Setidaknya udah bagian orang tua. Meskipun dengan cara kayak gini kan bikin bangga orang tua itu nggak semua orang bisa. Ya. Lo masih inget gak kenakalan lo yang paling nakal waktu kecil? Yang paling wah parah dah gitu. Lo sampai sekarang tuh masih keingetan terus dengan kejadian itu. Ada nggak memori? Ada memori satu gitu? bro. Apa tuh? Dulu kan zaman itu kayak beli bakso itu 500 itu udah banyak kan. Bakso bulat. 500-an oke. Terus ya kan. Itu gue itu 200 perak itu sekolah itu bukan dari orang tua. Gue seumur sekolah itu pasti kalau emang dikasih ya ambil, kalau nggak dikasih jangan minta. Itu prinsip gue waktu sekolah dari kecil. Waktu kecil udah punya prinsip. Songong. Hebat. Gue nggak mikir apa-apa waktu kecil. Lo kecil-kecil udah berprinsip ya? Iya. Karakter. Maksudnya mungkin ya kan. Kalau dikasih ya ambil, kalau nggak dikasih ya jangan minta. Itu uang jajan sekolah ya kan. Berarti setiap kalau nggak dikasih uang jajan ya pergi jam 6 subuh, setengah 6 udah pergi ke sekolah buat bantuin. Di sana kan ada yang jual kayak roti-roti. Nah selalu bantuin itu. Kadang kalau di rumah nggak ada sarapan, wah berarti gue harus berangkat pagi nih. Tanya dulu kan ke kakak kan, kak besok pagi ada sarapan nggak buat sekolah? Nggak ada, belum ada apa-apa. Bentar. Baksonya mana ini? Tadi ngomong bakso. Baksonya mana? Bener. Baksonya mana? Baksonya itu kayak gimana ya? Dulu 200 perak itu dapat dari kuli. Nurunin pasir. Iya. Kelas berapa? Udah nguli aja bos. Kelas 4. Kelas 4 SD. Oke. Hidup keras bro. Tough life ya. Iya. Jadi uang dari kuli itu buat jajan sekolah. Jadi kalau dapat lebih dari 1.000 besok tabung lagi buat besok ya kan. Karena orang tua kalau ada kasih, kalau nggak ada ya udah mau diapa lagi gitu. Baksonya mana? Bos penasaran sama bakso. Bakso tuh maksudnya apa? Iya, baksonya ada kenangan apa di bakso? Bakso itu sampai sekarang itu kedenger kayak teringat terus maksudnya. Soalnya di momen bakso itu yang pukul itu anak tetangga. Apa nih? Ceritain lebih detail lagi, gue makin penasaran nih di baksonya kenapa, bos? Yang penasaran yang makin mantap. Kenapa baksonya kenapa? Jelasin dulu. Jadi di kelas 4 SD itu jual bakso itu 500 perak kan?
Jual bakso 500 perak. Yang jual siapa? Tukang baksonya. Tukang bakso Nah, jual 500. jadi Masa tukang somai jual bakso? Masa tukang cendol jual bakso? makanya Tukang bener, bakso lah. bener tukang bakso kan. Oke. Jadi jadi gue itu punya duit 200 perak buat beli bakso. buat beli bakso. Enggak, bukan. buat beli bakso emang. Cuma posisinya baksonya 500 perak. Bener kan? Tapi uang lo 200. Berarti lu butuh 300 lagi dong. Oke. Nah, di situ tuh ada, kalau SD itu apa sih? Kalau ketua kelas. Ketua Kalau kelas. ketua kelas gue bilang, Fauji kan namanya, itu anak tetangga. Namanya Fauji. Fauji, patungan dong ayo dong. Fauzi kali. Iya, Fauzi kan. Nah kan orang Sunda gak bisa bilang F. Itu teh fitnah. Oke. Fauzi kan. Terus? Fauji, ayo dong patungan, gue pengen bakso nih. Lagi pengen banget ya kan. Lu ada berapa emang? Ada 200. Emang baksonya berapa? 500. Berarti gue 300 dong. Isi bakso kan 10 dong, ya kan. Berarti berapa nih? Gua 6. Lu 4. Ya 55 dong maksudnya. Lu perhitungan banget sih maksudnya. Ya duit dia kan 300, ya, lo kan, 200 doang. Dulu kan otaknya gimana? Maksudnya lo mau untung mulu, Bos. Maksudnya ya 55 dong. Akan gue yang 300, lu 200. Ya udah deh. Maksudnya lu 6 deh, gua 4, tapi kuahnya gua semua ya. Kuahnya juga. Yang perhitungan bukan dia, lu. Maksudnya yang perhitungan. Iya, maksudnya gue pengen untung tapi kan cari lawan. Oke. Maksudnya ya udah deh. Dia bilang udah deal. Ya udah, gue baksonya 6 tapi kuahnya lu semua ya kan. Dia coba tuh kuahnya tuh. Enak juga. Ya udah deh. Lu baksonya deh gue tambahin 1 tapi kuahnya semua. Ah, enggak mau deh gue. Gue mau kuahnya aja deh, karena gue selalu bawa nasi kan, nasi putih kan, mikirnya di sana mau ada kecap mau apa makan ya kan. Nah gue tambahin nasi. Kok lu udah campur sih kan, baksonya belum gue pisahin gitu, belum gue habisin gitu. Langsung gue balik jeder, gue pukul jeder, lu banyak bacot, gue mau makan gitu, ya kan. Gue balik itu mangkok jeder pecah kan, gue pukul jeder biru, wow dia langsung kayak nangis pulang ke rumah kan. Aduh masalah lagi nih sama bunda kan, panggilnya bunda kan, kepala sekolah kan. Naik kelas langsung belaga kayak orang rajin ngerjain PR ya kan. Terus tiba-tiba orang tua dia datang. Bu, bunda maaf ini Pak Uji kenapa matanya biru? Hah? Kenapa? Bunda di dalam aja, dalam kantor. Terus Pak Uji ngomong, itu pukul si Arab. Ah si Arab lagi kata si bunda. Ya kan? Mana si Arab? Itu di atas di lantai 2 panggil. Arab gimana? Ya abisnya tadi udah deal beli masalah bakso 200, tapi dia hitung-hitungan lagi gitu. Kalau emang mau dihabisin habisin aja gitu, nggak usah masalah kuah diribetin lagi kata Arab teh. Ya kan ngomongnya kan masih Sunda kan. Iya kata Arab teh, masalah kuah aja diribetin lagi gitu. Kalau mau ambil aja semua gitu, jangan ngomong aja. Lo suruh ambil semua tapi lo balik ya. Lo balik. Ya, masalahnya dia ngomong terus, ini perut lapar gitu, belum sarapan gitu ya kan. Iya. Ya kan kalau lo mau ambil semua gitu, kuahnya nggak apa-apa deh buat gua gitu. Tapi ini ngomong terus ya kan. Gua kan orang tipikal cepet emosi ya kan. Langsung gua pukul jeger ya kan. Dari situ gua diomelin terus habis-habisan. Kocak sih. Makanya sampai sekarang kocak. sampai ketemu di tetangga itu orang gak mau nyapa. Sama kayak lu paten tangan tuh gak nyapa ya. Wah. Soalnya biru bro. Bener kayak. Tapi lo udah coba nyapa dia? Udah coba minta maaf juga, coba nyapa gitu. Emang kayak apa sih kayak ini orang kayaknya masih dendam gitu. Sampai gua ajak makan kan, ya kan pulang aku nggak salah waktu ketemu Bayu pertama kali. Kan gua balik Tangerang. Ada dia. Tukang bakso lagi posisinya. Kalau sekarang posisinya begitu, case yang sama ya, kasus yang sama, mungkin ambil aja deh. Sofian yang sekarang, udah tahu Sofian siapa ya? Iya kayaknya. Ambil aja deh daripada ntar biru 2, biru sebelah, sekarang biru 2. Makanya pas posisi pulang tuh dia datang. Dia ada tukang bakso di gang kan. Wah, ada Pak Oji nih. Kayaknya gue masih punya salah gitu. Terus Poji, gimana kabar lu? Baik. Wah, lu Rap, dia langsung garuk-garuk nih. Masalah datang nih. Bukan. Wah, lu Rap. Mau apa? Enggak sih, gue nyapa aja. Gimana kabar? Baik. Lu lagi ngapain? Duduk aja sih. Makan bakso yuk. Sepi. Makan bakso yuk. Siapa nih yang bayar? Dia lagi
Dia yang mikir itu. Kata gue, ini orang masih mikir aja maksudnya. Gue yang bayar, tenang, gue yang bayar ya kan. Serius nih, lu gak percaya sama gue. Udah bayar. Terus sambil sapa, sambil rangkul kan. Oji, gue minta maaf ya, dulu pernah mukul lu. Gara-gara lu gue sampai diomelin sama ibu gue. Sampai sekarang gue gak mau dikasih uang lagi. Suruh bawa nasi sekarang dia. Gak dikasih uang dia. Gak dikasih uang jajan gara-gara lu. Gara-gara gue pukul. Dendamnya di situ kali. Ya mungkin. Jadi dia setiap sekolah itu bawa nasi di bekal iya. Makanya kejam gue nanti. Aduh. Itu yang paling ngehe yang pernah paling ngehe, ya. Bener. Tapi gue kesini kayak aduh Tuhan. Tobatnya gue udah lulus sekolah sih, kalau sekolah SMK gitu. Sampai bercanda sama cewek aja gue nggak punya pikir otak. Itu pengalaman kacau sih dalam hidup. Bercanda sama cewek maksudnya gimana nih? Ya apa sih, kalau cewek kan bercanda kan, gue bercanda sama cewek itu bukan kayak gimana sih, kayak pegang kemaluan dia, pegang toket dia, enggak. Gue pegang cewek itu tiba-tiba peluk banting gitu. Serius loh. Ngapain lo peluk cewek terus banting? Bercandanya gitu kayak apa sih, dulu kan ada kayak mainan tangga-tanggaan tau nggak? Yang di belakang terus yang dari sana ngepung ke sini. Jadi kalau gue kan di belakang kan, kata gue lu lama gue banting, jadi gue ngelari ke depan, jadi puter, jadi posisi belakang ke depan gitu. Temperamental sekali Anda ternyata ya. Makanya aduh Tuhan. Ya. Nah, lo tuh kenal bela diri tuh umur berapa? Kan SD nakal nih, nakal. Nah, lo kan akhirnya menemukan bela diri tuh di usia berapa? Di usia 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun kelas itu gue mau masuk SMK. Tadinya kan masuk SMK. SMP itu dapat kabar kan, di SMP gue itu di MTS Wujul Hoir ya kan. Nah SMK ada SMK baru di situ, SMK global, cuma kayak numpang gitu, ya kan. Nah di situ ada spanduknya, bakal ada eskul taekwondo kan. Nah gue penasaran nih, eskul taekwondo apa nih, maksudnya bela diri apa gimana. Tadinya kan mau ada rencana mau sekolah pesantren kan, mau terusin lagi kan. Tapi kayaknya seru juga nih bela diri maksudnya. Gue kan doyan berantem mikirnya. Dulu mikirnya gitu, gue doyan berantem, kenapa enggak gue berantemnya di tempat bela diri aja gitu ya kan. Mantap. Ya kan. Ya udah, tapi dulu sempat orang tua kakak sih yang pertama itu nggak setujuin maksudnya. Sampai nggak ikut bela diri aja rusuhnya udah bukan main, apalagi dia belajar bela diri gitu. Pasti pikiran gitu kakak gitu ya kan. Sampai mikir, tapi gue pengen banget. Sampai dia udah lulus SMP tuh ditanya, lu mau lanjut kemana SMK? Situ aja lah, masih aja SMK global aja, biar deket pulang. Padahal mikirnya bukan sekolah, eskul. Bener, nggak mikir sekolah. Bos, sekolah paling badung. Tahu nggak apa? Setiap pelajaran bahasa Inggris izin ke toilet. Terus nggak balik? Nggak balik. Gurunya balik keluar kelas, kita masuk. Makanya aduh Tuhan, ini si Arab sih udah kacau. Nah, kan tadi kan SD kenakalan waktu SD bakso. SMP ini belum kenal bela diri berarti? Belum. SMP. Tapi masih bandel. Nah, masih bandel. Paling bandel di SMP, kebandelan di SMP yang masih teringat apa? Pecahin kaca sekolah. Pakai sapu. Nah, itu kayaknya kayak belajar tombak apa gimana. Jadi kayak dulu kan awalnya gimana kok bisa lo sampai pecahin kaca tuh? Dulu kan kayak anak kan kayak dulu kan apa, berantemnya kan nggak asik, maksudnya lempar-lempar penghapus kan. Itu nggak gue suka maksudnya, karena debunya penghapus itu paling nggak gue suka maksudnya. Ini orang paling jagoan di situ. Lo udah SMP itu udah pegang sekolahan lah? Belum, gue belum pegang sekolah. Maksudnya dia udah almarhum sih orangnya kan. Tapi dia tuh kayak bolos, gue laporin kepala sekolah, Pak dia bolos ya kan. Terus besoknya pukul gue di kantin, jeger. Apa sih? Yang ngelaporin? Gue yang ngelaporin. Gue nggak suka orang bolos. Kalau lu bolos ya ajak-ajak gitu. Maksudnya gitu, maksudnya jangan lu bolos sendiri-sendiri gitu. Maksud gue juga pengen. Kirain lo mau ngasih apa ya? Ngasih yang baik-baik, ngasih disiplin ke teman-teman lo. Lo harus simak. Oh iri nggak bolos juga gitu. Iya, makanya. Nah terus di situ gimana? Gue iri aja bro, maksudnya anak-anak ke kantin gue pada main belajar, lihat kaca, anjir dia pada ngerokok, pada ngopi ya kan di kantin. Makanya pas denger si Mahfud udah almarhum kan, Pak itu dia bolos Pak,
oh yaudah besok saya panggil. Pas dipanggil di kantin dipukul jeger. Lu apaan? Lu bilangin gua kepala sekolah. Pukul lagi jeger. Terus panggil tuh sama kepala sekolah. Lo nggak balas dipukulin? Balas, itu berantem di kantin. Ya kan? Siapa yang bonyok? Belum ada yang bonyok karena baru 2-3 kali pukulan gitu ya kan. Dipisah. Terus kata sekolah, kamu mau jadi jagoan. Ya kan? Sana berantem depan kepala sekolah kan ada lapangan kan. Berantem. Ayo Pak, saya mau. Ya kan? Si Maput ini orang gila apa gimana sih? Bisa? Nggak usah gini juga maksudnya depan ruangan kepala sekolah. Ayo Pak, saya mau berantem Pak, maksudnya. Daripada berantem gak jelas ya kan. Terus lo nya gimana respon lo? Ayo aja gitu. Terus Mas Put, udah Pak, nggak usah Pak, saya minta maaf, saya salah Pak, saya bolos. Nah di situ dia di kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 itu baru dia bilang, oh ya top, udah lu yang pegang kelas 2 aja, gue nggak mau. Nah di situ ada dia punya teman itu si Sri. Nah si Sri itu nggak terima gue jadi kayak kepala geng lah di kelas 2 itu. Nah dia cemooh terus nih orang bacot. Gue lempar sama apa ujung sapu kan, nggak kena, dia ngeles gini, kaca pecah. Anjir, gue yang tanggung jawab. Lo dibully waktu itu di situ? Dibully banget. Dibully verbal lah ya. Iya makanya gue nggak suka sama orang-orang kalau ngomong mending depan langsung gitu. Gue lebih nggak suka ngomong. Lah itu emang lo diomongin di belakang gitu? Di belakang, karena posisi gue di depan, dia di belakang. Nggak gitu juga ngomong di belakang. Nggak gitu ngomong di belakang. Ya kan bener kan? Ini gue juga ini orang yang di belakang gue kita ngomong. Ini bukan ngomong di belakang berarti Cok. Di belakang tuh maksudnya. Nggak bener bro. Coba deh. Nih kalau kita masih depan-depanan, kalau yang belakang ngomong itu di belakang. Kalau di belakang itu gimana? Lo nggak tahu dia ngomong apa. Oh gitu. Iya kan? Sorry. Kalau ngomong di belakang itu dia nggak tahu. Dia. Kalau ngomong di belakang itu lo nggak tahu dia lagi ngomongin apa, ngomongin lo apa gitu. Mungkin teman-teman lo nyamain lo. Nah ini kan ngomongnya di belakang doang. Iya. Oh dia kayak ngata-ngatain lo gitu. Iya ngatain sama teman sebangkunya si itu kan almarhum gitu kan. Terus lo digosipin di belakang. Terus gue dengar terus sampai. Maksudnya kenapa nggak langsung aja ke gue gitu? Gue kan ada di depan lo gitu. Makanya gue nggak sukanya gitu. Maksudnya ngomong aja sih ya kan. Ala SMP lah ya. Gue lu ya kan. Gue keluar ambil gagang sapu depan pintu, gue langsung lempar, kaca pecah. Aduh, panggil kepala sekolah gue ada. Mending kaca pecah itu kalau sapu, kalau kena dia kayak gimana tuh? Iya, makanya mikir juga di situ sih. Mati selesai udah. Ya kan? Ngeri juga. Dari situ udah mikir, kakak kan bilang, "Aduh, udah Rap deh. Tete capek lihat kamu berantem terus." Nah, dari situ udah mulai ini lagi. Bandelnya. Oh, ya udah deh. Gimana ya cara gue biar gue hobi gue berantem tapi bermanfaat gitu. Sampai bilang, kamu kalau mau ikut bela diri tapi jangan berantem di sekolah terus, capek Tete. Datang kepala sekolah pasti suruh tanda tangan, surat ini, tanda tangan. Maksudnya kalau emang kamu berantem yang benar gitu, yang bisa banggain orang tua gitu. Terus tadi kakak yang ngelarang lo ikut bela diri, kakak yang mana tuh? Yang sekarang cuma satu, kakak yang cewek. Kakak yang cewek nggak boleh kamu ikut bela diri. Kakak yang cowok support lo ikut bela diri. Yang nyaranin lo yang mana? Yang enggak, semua keluarga itu nggak support. Nggak support semua. Nah, terus yang ngomong tadi barusan tuh kakak yang mana? Kakak yang pertama, karena dia cewek satu-satunya kan. Karena diurusin sama dia itu dari kecil. Jadi yang paling deket sama lo lah. Iya, gitu. Jadi dia tahu semua kebusukan gue ya kan. Ya kan. Makanya ya udah deh, gimana caranya biar gue hobi gue berantem, tapi nggak nyusahin orang tua gitu. Makanya yaudah deh sekolah di SMK aja biar biasa ikut bela diri. Ada bela dirinya di sana itu. Ya udah terserah lu deh kata kakak. Yang penting lu sekolah yang bener. Jangan nyusahin orang tua aja lu kerjaannya ya kan. Ya udah ikut bela diri aja. Nah ikut tekunin terus tuh. Jadi nggak mikir gimana ya. Orang-orang main selesai sekolah nggak pernah balik. Tungguin aja school. Pulang sore lo bisa main olahraga aja. Soalnya masih belum bilang ikut bela diri kan. Karena nggak boleh sampai bilang, "Kak, izin ya." Dulu kan 120 tuh baju taekwondo, masih ingat. Ya kan? "Kak, suruh beli baju taekwondo nih buat Pian, izin ya Pian, kadang Arab ya kan. Pian kalau kakak kadang Pian ya kan. Pian izin ya, maksudnya buat beli baju taekwondo, beliin lah 120. Kamu ikut bela diri. Kalau kamu ikut bela diri ya beli baju sendiri. Kamu gimana ke caranya? Jangan nyusahin orang tua lagi.
situ mikir juga. Iya, gue pengen punya keinginan tapi gue nyusahin orang lain. Nah, betul. Di teman itu apa? Kadang dia suka bantuin nurunin pasir, nurunin batu bata. Ditanya kan, Met, lu nurunin bata gini berapa? Kadang 10.000, kadang 5.000. Ya kalau ada job 15.000. Gue ikut lah. Maksudnya, lu kan sekolah ntar tete lu marah lagi ke gue. Turunin jam 7, jam 11 gue balik buat sekolah, kan sekolah jam 1. Oh, sekolahnya siang. Aman lah. Aman makanya. Ya udah, ayo ntar gue bilang deh ke mandor dia kan, bilang, oh yaudah kadang dapat 10.000 ya kan. Pas kesini kebiasaan, maksudnya kebiasaan. Kenakan nguli. Oke. Ternyata enak kerja ya, maksudnya gini dapat duit langsung gitu, 15.000, 10.000 gitu. Terus sampai tetek capek kan, lu mau sekolah mau kerja sih, maksudnya masa setiap sekolah mau diparanin gitu. Enggak, ini buat beli baju aja. Ya kan Tete bilang kalau mau beli apa-apa cari sendiri gitu. Kalau jangan nyusahin orang. Ya udah, ini duitnya udah kepung. Ya udah, kan enggak mau apa kuli lagi. Ya udah fokus, nah udah beli baju fokus lagi di taekwondo. Tapi tetap latihan, cuma apa setelah beli baju kayak auranya beda lagi gitu. Wih, gue udah pakai baju taekwondo nih. Pakai dobok namanya. Dobok. Meskipun cuma sabuk putih. Oke. Ya kan? Nah, di situ. Dan itu kan hasil kerja keras tuh akan lebih bangga lagi lo makainya. Sampai gitu. sekarang masih ada itu baju, nggak mau dilepas. Oh iya, kecil, sejarah ya. Itu men, sejarah. Itu kalau perlu lo bingkai, kasih di kaca, pajang di ruang tamu. Pasti siap. Sejarah nanti. Itu pertama kali lo ikut bela diri. Makanya pas apa? Sabamnya kan tanya, Sofyan, kamu ikut bela diri mau apa? Saya banggain orang tua. Kalau emang bisa pakai bela diri kenapa enggak gitu? Oh gitu. Ya udah. Kalau bisa pakai bela diri kenapa sekolah? enggak, jangan ditiru. Harus tetap sekolah, harus balance. Pendidikan harus itu balance. penting. Iya, penting. Ya waktu itu kan diajakin Sabam kan, Sofyan kamu lulus sekolah mau kemana gitu ya kan? Ya kalau bisa di bela diri saya mau ikut Pak. Ya kan, Sabam ya kan. Dulu kan Pak aja karena nggak tahu nama pelatih itu apa ya kan. Itu masih sabuk putih. Masih sabuk putih. Oke. Kata dia panggil Sabam aja. Oh siap Sabam ya kan. Ya udah kamu ikut saya aja tapi kamu harus dan hitam biar bisa ngajar ya kan. Ya udah gimana caranya? Ya udah kamu lulusin sekolah dulu tapi tetap latihan. Ya udah latihan terus ya kan sampai udah lulus sekolah. Saya bilang ke kakak, Kak, Pian ikut Sabam Singgi ya, kemana? Kerja sama dia. Kerja apa? Ngajar. Ya kan, ya udah kalau ini soalnya kan ngajar kerja pasti mikirnya dapat uang kan kakak kan. Ya udah ikut sampai tinggal di rumah dia kan. Ya udah tiap hari ngajar aja tapi tetap latihan, dia ajarin nih ngajar apa anak murid gini sampai ikut. Yan, ayo naik sabuk dia yang selalu danain ya kan. Itu pelatih terbaik saya sih menurut saya di taekwondo ya kan. Karena apa ya, nggak ada pelatih yang mau nampung atlet dari nol gitu ya kan. Meskipun ada pasti dia jarang. Lihat kemauan lo tadi itu. Iya, lo tujuan lo apa buat bahagiain orang tua. Iya, makanya buat bahagiain orang tua. Bener, makanya mungkin dia kesentuh di situ. Makanya dia selalu bilang tanya, Sofyan gimana kabar? Ya kan masih kontakan juga kan. Nah dari situ saya mikir, ini sampai kapan gue di taekwondo kayak gini? Maksudnya gue pengen yang lebih gitu, ya kan. Terus dia juga punya pelatih Irwan Taufik kan. Nah dia di suka ke Muay Thai juga. Bom, boleh nggak saya ikut Muay Thai Bom? Kamu ngapain ikut Muay Thai? Coba aja Bom, maksudnya kalau di Muay Thai kan ada elbow, ada nih, seru juga. Kalau taekwondo kaki lagi gitu, ya kan? Ya udah coba aja, ketagihan, ya kan? Terus diajak ke BSA kan di BSA Bandung, Tangerang, oke. Di BSD itu, ya kan? Nah di sana latihan, ya kan? Coba boxing, pukulan, seru juga nih ya, ya kan? Makin lama makin kayak ada beda-beda gitu, kaki bisa, tangan bisa, sikut bisa, ya kan? Ya kan? Baru pertama kali ketemu Coach Vincent itu di situ, di BSA, ya kan? Sekarang kita balik lagi ke taekwondo. Di taekwondo tadi tuh lo pernah ikut event-event apa gitu? Event itu terakhir event nasional, internasional di GWK ya, GWK Bali. Oke. Nah, event pertama lo pasti kan nggak terlupakan. Itu kan event-event taekwondo terakhir lo kan, yang terbesar lah. Nah, event awal-awal lo itu kan pasti yang sangat berkesan. Pertama kali tanding lo taekwondo ya itu. Event pertama. Mau tahu cerita lo kayak gimana sih seorang Sofyan pertama kali tanding tuh apa yang lo rasain dan kayak gimana sih? Gitu. Event pertama gue tanding itu gue langsung suruh bela Kabupaten Serang.
di Porprov 4 Itu Banten. lo sudah sabuk apa tuh? Sabuk merah kalau nggak salah. Sabuk merah. Berarti lo udah lulus kuliah, Udah lulus sekolah, SMA. udah ikut Sabum Singgi juga. Heeh. Itu pun Lulus Yan. sekolah. Nah di sekolah tadi tuh lo sampai sabuk apa? Sampai tingkatan apa pas SMA itu? SMA itu terakhir biru deh kalau nggak salah. Nah, SMA biru, di sabuk biru. Nah, habis itu suruh ikut dia terus. Zaman dulu cukup lama juga ya naik sabuk ya. Cukup lama. Kalau sekarang kayaknya cepet Sebulan. banget. Sebulan 2 bulan naik sabuk bisa sekarang. Kalau dulu taekwondo yang sesungguhnya susah dulu. banget maksudnya. Gue juga ngerasain bos. Gue juga taekwondo dulu. Makanya pas pertama kali tanding itu di Porprov ya kan. Maksudnya masih gue tanding di Porprov provinsi gitu ya kan. Udah Yan, kamu nggak apa-apa ikut aja. Lo mewakili Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Banten berarti. Keinginan mah Kabupaten Tangerang karena KTP situ kan. Cuma emang waktu seleksi nggak lolos gitu kan. Lolosnya di lolosnya di semifinal kalah sama si. Enggak, maksudnya lo lolosnya di Kabupaten Serang karena di sana butuh atlet kan. Ya udah deh kan nggak apa-apa. Oke. Ya. Bela Serang lah karena Bela Serang. yang di Tangerang tadi Udah lolos. Ya terus kan? lanjut yang butuh atlet di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang dan akhirnya lo mewakili Serang dan seperti apa? Dan di sana waktu itu seleksi itu hampir 8 orang kan. 8 orang seleksi. Dan terakhir itu dapat perunggu kalau nggak salah. Oh, itu udah di kejuaraan di Bantennya lah. Iya, di provinsi antar provinsi. Antar ya provinsi. Kan? Antar ini dong, kabupaten dong. Kan Banten kan? Iya, Berarti provinsi antar Banten maksudnya. Provinsi Banten. Nah, namanya Kejurprov ya kan? Kejurprov. Kejurda. Iya, kejuaraan daerah. Berarti yang ada yang mewakilin Tangerang, ada yang mewakilin Serang. Nah, gitu. Bener. Di situ lo dapet perunggu kalau nggak salah. Perunggu. Nah, pertandingan pertama lo kayak gimana? Gua bukan soal dapetin perunggu atau gimana. Gua nggak pedulin medalinya. Yang gua pedulin itu sampai sekarang gue ingat itu pelatih pertama gue bangga Sabum Singgi. Kenapa? Karena gue hampir kalahin Fauzan. Siapa tuh? Itu senior di taekwondo. Dia yang dapat emas kan? Karena hampir kalah sama gua di perempat final kalau nggak salah. Seperempat final. Iya, makanya serius sampai orang-orang teriak karena di taekwondo kan ada penalti kuning, lagi kuning lagi sampai 8 kali kan. Dia udah 7. Satu lagi tuh. Kalau gua 4 kalau nggak salah. Cuma poin gua kalah banyak jauh kan. Karena jatuh kalah potong poin lagi ya kan. Nah di situ pelatih gue bilang Sabum Singgi, Yan mantap kamu ada kebagusan, semangat terus ya kan. Nah di situ yang bikin gue bangga sih. Pertama kali tanding udah bikin bangga pelatih, itu yang sampai sekarang gue selalu ingat. Di event taekwondo lo udah main berapa kali di event taekwondo? Nggak kehitung. Nggak kehitung ya. Oke, sekarang kita lompat ke event tertinggi di taekwondo yang pernah lo ikutin. Tertinggi sih terakhir itu 2014. Di Bali itu di internasional. Eventnya internasional dari negara manapun. Karena di Bali itu tuan rumah. Di situ lo mewakili daerah, provinsi. Di situ itu karena dari open. Sifatnya open. Lo mewakili mana? Gitu? Dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Taekwondo. Bisa tolong ulangin Prabu apa? Prabu apa? Prabu Siliwangi. Aduh, Prabu Siliwangi. Bener kan? Oke, Prabu Siliwangi. Ya emang karena dari pemerintah nggak ada support ya kan. Ya udah ada yang biayain. Jadi klub lo jatuhnya. mewakili klub Prabu Siliwangi. Oke. Maksudnya ada yang biayain, kenapa enggak? Ya udah ikut aja ikut aja Yan. Semua tiket semua ditanggung. Ya udah, oke. Tapi jangan harapin Pian menang ya. Yang penting Pian bisa kasih yang terbaik. Ya udah nggak usah. Yang penting lu jalan-jalan aja mikirnya. Ya udah. Cuma emang bener sih itu. Top sih kejuaraan. Baru itu lihat bule di Bali. Kenapa lihat bulenya? Tandingnya gimana? Iya, maksudnya bukan lihat bule di pantai, di pertandingan maksudnya. Oke, bule di pertandingan. Iya, maksudnya dia tuh cara tanding bule di luar itu keren-keren sih maksudnya. Skill bule bertanding. Maksudnya itu kaki apa kapas sih maksudnya mikirnya. Ringan banget. Kapan gue bisa gitu ya? Tapi setelah pertandingan itu kan kalah sama tuan rumah kan. Lo pertama main di situ langsung ketemu bule apa lokal? Lokal, ketemu. Lokal dulu.
Yogyakarta kalau nggak salah. Ketemu Jogja. Hasilnya menang. woi. Dua di kali event doang. gede. Yogyakarta baru ketemu tuan rumah nih. Hmm. Karena satu kelas itu nggak boleh lebih dari 6 orang kan. Karena ketemu Jogja, ketemu Bali nih tuan rumah nih. Berat nih tuan rumah. Berat karena Sabam udah bilang, lu kalau mau ketemu tuan rumah ya harus KO. Iya, mau nggak mau harus KO, mau banyak poin pun tetap lu harus KO. Iya. Ya udah Sabam, saya emang menang kalah urusan belakangan, yang penting main dulu aja. Ya kan mikirnya gitu kan. Ya udah kalah poin kan. Nah, udah minta maaf ke mami, ke papi kan, dia yang selalu biayain kami anak taekwondo. Pi, maaf ya Sofian belum bisa kasih apa-apa. Nggak apa-apa. Kita anggap aja liburan. Ya udah dari situ mikir. Pulang dari situ baru mikir, masa sih gue mau di taekwondo terus? Cari lain. Baru ngubungin Sabam Mirwan kan. Bom, saya di Muay Thai bisa nggak Bom? Tapi izin dulu sama Sabam Singgi. Bom, saya ke Muay Thai Bom. Ya sok silakan kalau emang kamu mau mah. Ya udah di situ baru. Pelatih yang baik itu bukan melarang, mengekang muridnya, tapi memberi kesempatan muridnya untuk belajar hal lain atau hal baru. Jadi bukan diucuk hidungnya udah ikut aja gue terus. Iya. Itu pelatih Anda kalau misalkan lo punya pelatih yang seperti itu udah tinggalin, itu nggak bener pelatih. Nggak bakal bener. Ketika murid minta belajar hal baru harus dipersilahkan. Iya bener. Karena nggak bakal berkembang. Maksudnya mikirnya ketemu Sabam Mirwan terus latihan terus mikir lagi, terus selalu di otak gue itu mikir, gue di Muay Thai masa gue kayak gini terus gitu. Sampai mau tanding wan silat kan ditawarin kan, udah lu ikut wan silat aja di Malaysia kan, udah bikin paspor, udah beli tiket, gagal ya kan, kesel juga. Nggak apa-apa kata Coach Vincent tuh, di sini masih itu yang lo udah mulai latihan di BSA itu BSA, ya. Jadi ya kan, peluang lo bertanding dan event-event besar pun mulai berdatangan mulai ke datang, lo ya gitu. kan, bener makanya. Ya kan terbukti kan. Ketika lo fokus di taekwondo aja pada waktu itu, ya lo akan gitu-gitu aja. Gitu aja di taekwondo aja maksudnya. Soalnya nggak bisa. Kalau lu taekwondo lu lari ke boxing kan beda lagi. Kalau lu mau kuasain semua ya lu harus cari MMA dong. MMA kan bisa apa aja maksudnya. Nah, gue mikirnya gitu. Ya udah, kata Coach Vincent, ya udah lu latihan aja. Tanding gampang dicari kok. Yang penting lu latihan aja dulu. Latihan aja dulu. Kalau buktiin aja dulu lo di latihan lo bisa lolos di latihan nggak? Nah, itu. Kalau latihan lo bisa lolos dengan pahit-pahitnya latihan, dengan kerasnya latihan, baru lo mikir tanding. Makanya. Belum latihan udah mikir tanding. Makanya pas nggak ada gagal tanding kan di wan silat, terus Coach Vincent bilang, lu mau main MMA nggak? Tapi kan saya nggak pernah latihan MMA. Lu mau nggak tanding MMA? Mau kalau ada coach. Ya udah latihan MMA sama gua. Ayo, gua tunggu di atas. Pas udah latihan, nih lu atas bagus, cuma latihan ground aja kurang. Oke siap coach. Oke, gua tunggu 3 bulan ya. 2 bulan. Buat apa coach? Lawan Ari Padilla. Oke. Di Garuda Fight itu pertama kali gue main MMA. Di Garuda Fight itu eventnya Adri Kumara ya. Adi Kumara benar. Di Kuningan kan. Di Kuningan. Itu gantiin berat gue cuma 52, 53, 52, 53. Tapi gue harus main 61. Buset, lo naikin di atas lo. Dicekokin terus, vitamin makan nih kata Coach Vincent. Coach, saya nggak naik ya kan. Iya. Bener, mending turunin berat badan daripada naikin berat badan. Ya kan. Udah, yang penting lu tanding aja dulu biar lu tahu MMA kayak gimana ya kan. Sabuk lagi. Langsung sabuk makanya. Gila, lo pertama kali main tapi amatir kan? Ampro. Pro am. Ya kan. Terus jadi pro am itu buat edukasi buat teman-teman yang nggak tahu ampro atau pro am itu tuh semi, jadi amatir semi profesional. Dia kayak headguard tuh udah nggak pakai, tapi pelindung elbow masih, lutut masih, shin guard masih. Nah itu. Tapi kalau pure amatir masih pakai headguard. Oke. Itu makanya ya udah coba aja. Baru main kena pukul strike bocor di sini. Aduh Tuhan. Pajar sama Daru kan yang corner. Yan, lu khusus aja sendiri darah lu deh. Anjir, sini deh lu lebay banget kan. Ya kan? Corner lu enggak mau itu? Enggak, yang dia takut darah. Oke, corner lu Pajar takut darah, ya kan? Pajar maco. Maco ke maco. Ngapain lo punya nama maco? Darah takut. Biji kodok kau,
Makanya Fajar Maco. Nanti kau duduk di sini, kenapa kau takut darah? Jelasin. makanya lu kusut sendiri aja Yan. Ya kan? Sudah Daru kan yang kusut di sini ya kan. Lanjut lanjut. Seru kan? Nah, meskipun kalah poin terhormat lah, maksudnya nggak berhenti di awal. Nah, habis di 3 ronde. 3 ronde. Habisin round berarti menang poin. Menang poin dia. Oke. Makanya Coach Vincent Enak sekali. Main langsung sabuk. beruntung. Sekali main langsung sabuk waktu itu. Sabuk. Itu gantiin Daru. Lu gantiin. Daru. Lo yang gantiin ya? Iya. Oke. Karena posisinya mungkin Daru cedera atau apa nggak tahu ya kan. Ya lu gantiin Daru mau nggak 2 bulan nih? Masih ada. Oke, ayo. Nggak mikir panjang. Itu event pertama ketika lo dari taekwondo transisi ke Muay Thai tadi mau ngejar Muay Thai itu. Itu event pertama yang lo jalani. Iya, bener. Langsung event MMA. MMA. Wow. Lo di situ langsung drop mental lo apa? Wah, enggak. Gue nggak boleh. Gue harus belajar lebih keras lagi. Iya, gitu. mikirnya, wih seru juga nih. Kalau Muay Thai kan ini ada bantingnya loh. Gue harus coba terus nih maksudnya. Makanya sekarang mikir, anjir di MMA seru juga maksudnya. Bawa pukulin orang, tendangin orang maksudnya. Rules-nya lebih bebas banyak maksudnya gitu. Nggak cuma tendang doang kan. Di sini lu bisa peluk banting gitu. Mikirnya di situ wah seru juga ya kan. Ya udah dari situ kayak jadi hobi. Udah di situ enak maksudnya. Ya udah. Makanya Coach Vincent bilang, lu dimanapun tetap latihan. Ya kan gua nggak pernah larang lu latihan kemana aja. Penting lu 1 hari harus latihan, kecuali lu sakit baru lu istirahat. Udah, itu pesan Coach Vincent sampai sekarang kan. Nah, dari pertandingan yang Pro Am tadi, yang MMA, habis itu berlanjut ke pertandingan apa lagi? Kedua itu Muay Thai. Muay Thai. Nah, baru balik ke Muay Thai. Event apa nih? Siapa yang ngadain? Kejuaraan amatir kalau nggak salah. Punya promotornya siapa promotornya? Irwan Taufik dia yang bikin. Irwan Taufik lagi, oke. Dia yang bikin. Yan tanding Muay Thai, ayo ya kan. Di mana? Saya nggak pernah peduliin. Ada bayarannya enggak? Dulu kan gitu kan orang mikir. Iya. Tanding ada bayarannya enggak? Enggak, dulu lagi pengen cari-cari apa ya? Nah, ini edukasi lagi. Pengen cari-cari. Teman-teman yang masih awam, para netizen ini yang menganggap lo tanding langsung dapat duit. Waduh, enggak ada, Bos. Lo harus ngebuktiin diri. Sape lu tuh sape minta bayaran. Lo punya nama dulu baru lo ngomong bayaran, Bos. Dibela diri, bener gak? Iya. Ini masalahnya banyak yang nge-DM-in gue juga. Kalau tanding ini berapa kak? Aku mau nggak gitu proses lo jadi atlet MMA itu nggak gitu. Lo harus bener-bener tulus dulu. Lo pembuktian diri dulu tuh lo. Itu yang susah. Karena apa mau tanding aja orang belum tentu yakin lo bisa tanding apa enggak. Apalagi lo minta bayaran. Nah betul. Itu kan yang sampai sekarang orang lihat, bang kalau ikut MMA gimana? Bayarannya berapa? Ngomong bayaran. Sape gitu kan. Lu siapa? Lu tanding latihan aja enggak gitu. Iya. Ya kan? Makanya lo skipping baru 10 kali lompat udah mau jadi atlet aja. Atlet apaan Iya. Makanya ya udah ikutin alur gitu sampai sekarang. Udah Yan sampai boxing Muay Thai ya kan. Sampai ikutin alur ya kan. Ya udah deh gua mungkin nyaman di sini ya kan. Sampai coba. Ya udah deh. Gue coba MMA nih, ada seleksi suruh Coach Vincent. Yan ikut seleksi, gagal. Seleksi apa nih? One Pride. One Pride hampir 3 kali. 3 apa? 3 kali seleksi One Pride. 3 kali lo seleksi One Pride. Sekarang lo jadi penantang sabuk. Wow. 3 kali seleksi One Pride itu. Pertama itu di mana? Di Bandung, di Gor Pajajaran. Itu dapet C. Itu seleksi di Bandung kalau nggak salah seleksi yang kedua ya? Mungkin. Aku juga lupa soalnya yang banyak kali. Tapi itu yang pertama buat saya. Itu di Gor Pajajaran. Di Gor Pajajaran sampai tidur di mobil kan? Karena dari Tangerang malam pagi seleksi. Kalau nggak salah waktu itu yang dapat grade A cuma 1. Maco. Si Fajar Maco yang takut darah itu. Takut darah. Oke. Nah, oh iya sebelumnya kan itu yang gue audisi juga, yang pertama kali ngadain audisi gue ikut. Di mana? Di sana? Di Bandung? Bukan. Di Jakarta di ya. Hotel Santika. Bener. Itu cuma 7 orang kalau nggak salah yang dapat grade A. 7 orang. Nah, gue salah satunya. Gue pertama kali gue boleh sombong berarti. boleh, nggak ada yang komen. Paling ntar ada yang komen. Ahmad Sofian lo, gue gokil lo. Lo dari
lo 3 kali ditolak, lo nggak berhenti. Yang pertama maksudnya C lo dapat grade C di Pajajaran, ya kan. Terus apa yang lakuin setelah lo audisi dapat grade C itu? Di situ gue lihat nilai. Oh, striking gue bagus, bantingan sama kuncian gue jelek. Ya udah gue pelajarin itu lagi, tapi gue nggak mau tinggalin striking gue, ya kan. Ya udah gue perbaiki. Nah, kedua itu ada di mana? Di Gor Sumantri ya. Gor Sumantri, ya di Kuningan. Di Kuningan. Nah, di situ coba dapat B, ya kan. Dapat B. Oke, naik lah. Naik dong, naik level lo, kan. Lo ngupgrade bantingan, ngupgrade ground gitu. Ground, ya kan. Oke, peningkatan dapat nih. B. Oh, itu cuma lah, dapat panggilan waktu itu juga. Oh, dapat panggilan. Cuma bentrok sama Porda Taekwondo. Porda Muay Thai. Muay Thai. Ya kan? kan? Lo sempat main Muay Thai amatir berarti. Main amatir. Jadi daerah mana? Di Banten tetap nama bawa Tangerang. Oke. Suruh apa? Itunya Coach Vincent itu, bapaknya itu dia yang ngurusin kan. Yan kamu main Porda mau nggak ikut Muay Thai? Oke. Nah, lusa atau besoknya gitu dapat kabar lagi dari One Pride. Yan, lu cuma 2 pilihan ya apa? Ke Jurda atau One Pride. Ini dapat panggilan dari pihak One Pride. Saya Jurda dulu deh. Maksudnya pengen tajemin dulu gitu ya kan. Kalau ke Jurda kan kita dapat bulanan. Nah, itu. Kalau One Pride kan sekali main. Sekali main. Ya udah. Udah itu dapat perak. Di kejurdanya Kejurda. Harusnya dapat emas, cuma emang belum rezekinya berantem itu. Ya kan. Yang berantem pakai rezeki-rezekian ya. Iya kan. Makanya ya udah. Terus pas ada seleksi lagi di Kelapa Gading tuh, masih di Kelapa Gading. Ada seleksi lagi. Nah, sebentar, kita balik lagi yang lo ditawarin untuk main One Pride. Lo sempat denger lawan ini gitu. Sempat nggak? Lawan atau Bayu kalau nggak salah. Lawan Bayu. Bayu Han Solo. Bayu Han Solo. Bayu apa namanya? Lupa itu. Juga orang pertama gue juga itu lawan debut pertama. Bayu Supriyanto kalau nggak salah. Waktu ditolak ya. Waktu tolak, udah selesai. Nggak ada kabar lagi dari pihak One Pride juga. Nggak ada kabar lagi. Karena udah. lo udah nolak, biasanya One Pride ya udah tenggelam nama lo. Kan banyak yang ikut audisi yang bener nunggu listing banyak. Kalau udah nolak, ya lo siap-siap aja. Siap aja. Nggak dipanggil lagi. Kecuali ambil berkas lagi. Udah hilang berkas lo itu kan. Hilang. Susah. Nah, baru dapat di Kelapa Gading ada seleksi lagi. Pas malamnya itu ada pertandingan, pagi seleksi. Waktu Pajar lawan Sony. Malam ada pertandingan apa? Oh, pertandingan One Pride. One Pride. Oh, paginya, ada event One Pride, terus paginya kebetulan kan ada seleksinya juga di situ. Paginya. Oke. Nah, ya udah tungguin. Makanya Coach Vincent bilang abis ke Jurda itu lu mau kemana? Saya mau ke One Pride, Bang. Ya udah. Ya kan? Ya udah lu seleksi tuh ada di Kelapa Gading. Ya udah ke sana kan. Dari Bandung tuh. Dari Bandung. Ya udah tinggal di hotel kan. Nah, pas sebentar. Lo tuh aslinya mana sih? Tadi lo bilang identitas lo, KTP lo warga Banten. Dulu masih tapi jomblo Bandung gitu. Masih bujangan tuh Tangerang. Lo asli udah lepas sama orang tua lah ya itu. Udah mandiri, lo udah mandiri. Melalang Buana lo menetap di Banten. Di Banten, di Bandung. Di Banten di Bandung. Enggak, maksudnya waktu KTP masih Tangerang, masih Banten kan. Yeah. Nah, setelah nikah baru pindah ke Bandung. Oh, setelah nikah baru pindah ke Bandung. Oke. Nah, stay-nya di Bandung juga waktu itu. Nah, lo dari Bandung tadi balik lagi dari Bandung ke Jakarta audisi. Makanya terus dapat grade A kan? Oke. Tahu nggak setelah dapat grade A apa? Apa? Dapat tawaran tanding di Brave lawan Adi Jenwok. Iya. Adi Jenwok tuh siapa ya? Iya, makanya nggak tahu itu orang siapa ya katanya. Aduh. Oke. Terus kata Coach Vincent gimana? Yan, gimana nih, mau nggak? Apa yang dalam otak pikiran gue? Apa? Capek gue latihan terus, gue mau dapat bayaran dong. Coach, berapa bayarannya? Menang 1.000, kalah 2.000. Ya udah, ayolah. Lawan siapa? Jenbok. Udah, sikat aja. Mikir sikat aja lah. Orang lagi dan eventnya itu internasional. Mikirnya juga kan. Event besar. Bayarannya sesuai maksudnya mikirnya. Bayarannya sesuai. Meskipun lo kalah sesuai gitu maksudnya. Ya kan. Ya udah gue saya juga butuh duit, ya kan. Tapi kan dulu grade A di One Pride. Kan One Pride spesial loh. One Pride kan belum dapat panggilan. Bener nggak? Tapi lo abis audisi itu. Abis audisi. Maksudnya abis audisi bener. Abis audisi menang dapat grade A. Ke pinggir lapangan Coach Vincent, lu mau main Brave kan nih? Karena posisinya Coach Vincent udah terdaftar kan di Brave kan. Lawan siapa bang? Adi Jenbok. Adi Jenbok itu siapa ya? Kayaknya pernah kenal nih bang. Itu Adi Parianto yang kalah tidur sama Brando katanya.
Terus. Oh ya udah deh bang, tapi bang memang saya masih ada apa demam panggung. Oke. Saya deh tanya bayarannya berapa deh bang, kalau bayarannya oke saya ambil deh. Ya lumayan lah, maksudnya 1.000 kalah menang 2.000. 2.000 apa nih 2.000? Dolar dong. Dolar. Iya. Dolar gede bang ya. Ya lu mau nggak? Kalau nggak mau gua kasih Stelon. Stelon kan mau juga kan. Udah bang, saya aja bang. Kakak mau apa ya? Ini duit saya udah, jatah saya udah. Ya kan. Yaudah bang, saya ambil. Oh, rebutan sama Stelon waktu itu. Oke. Masalahnya di final di One Plate itu waktu dapetin grade A, gua lawan Stelon. Makanya yaudah deh nggak apa-apa, Sofian kan udah dapat grade Stelon A. waktu itu dapat grade B. Oh. Karena kalah sama gua. Oh, yang layak lawan gua lu. sorry Stelon. Grade gak menjamin kok, grade menjamin. Makanya, Tapi ini bener-bener kayak rahasia Tuhan, tau nggak? Lo kan ngejar One Pride nih. Lo pertama dapat grade C, iya, grade B. grade B. Pas lo dapat grade A, promotor lain yang Langsung tarik. internasional nawarin lu. Bener. Itu kayak life is choice, man. Iya kan? Hidup itulah pilihan. Pilihan. Iya kan? Karena diri Dan di sendiri saat yang memilih. yang lo kejar-kejar selama ini malah ada yang lebih besar. Wah, jadi bingung gak sih di sini lo? Bingung sih kemarin, Iya sempet kan? bingung itu karena wah gue grade A juga, tapi gimana ya? Pajar yang bilang, udah ambil aja bro. Soalnya kan One Plate belum tahu lu kapan panggilnya. Betul. Cuma grade A Belum doang ada kan. kepastian. Gua aja grade A 3 bulan 4 bulan baru dipanggil. Tapi kalau grade A udah pasti main, Iya, bos. cuma kan butuh waktu juga panggilan kan, baru persiapan kan. Kata Coach Vincent, yaudah ambil aja juga ya kan. Ini juga apa uji coba di Indonesia kan. Ya udah ambil aja deh. Posisinya tanya langsung, berat lu berapa? Itu seleksi di gua 61 tuh. 61. 61. Oke. Main lawan lu berapa? 52 kan? 52. Makanya setengah mati. Nurunin. Seminggu loh. Bisa nggak lu seminggu nurunin berat badan? Bisa coach. Iya. Yang penting bantuin ya katanya. Ya udah ayo, ya udah Oke. makanya. Aduh, bener gua waktu pertama lu jujur demam panggung gua. Bener demam panggung gua. Gua baru ngerasain. Ngerasainnya waktu lawan Arif Adila di ring tinju kan. Masih apa? Masih terbiasa Oh, gitu. kalau lo belum pernah nyentuh oktagon waktu itu. Nah, itu pas Oke. gua nyentuh pas masuk, anjir ini matras apa kok Panas banget. Panas matrasnya waktu itu. panas terus empuk banget ke bawah. Aduh Tuhan, gua nggak bisa main step lagi nih. Demam panggung beneran gua di situ. Oke. Makanya ya udah deh, yang penting gua dapat duit deh mikirnya di situ. Ya kan? Tapi jangan kalah juga gua maksudnya. Demam panggung bener mikir. Ya udah deh, ayo dah. Mungkin belum rezeki gitu. Tapi Iya, dapat iya. rezeki juga di situ. Iya, dapat rezeki ya. Dapat rezeki juga. Lumayan, mikiran, tuh ada lumayan. kalah juga. Oke. Makanya mikirnya, anjir, gue baru itu seumur tanding dapat $1. Ini gue penasaran bertanya, gimana rasanya lawan gue? Aduh, kalau dibilang mau minta rematch. Ayo. Gimana? Ini Kayak seru nih, nanya langsung gitu kan. ada suatu kebanggaan sih. Karena suatu kebanggaan itu karena mikirnya lawan senior di One Plate sih mikirnya. Bener. Karena dia udah di One Plate kan, terus karena mikirnya lu jangan lihat dia senior di One Plate atau gimana. Intinya lu lawan diri lu sendiri aja. Lihat aja dia latihan, lu latihan gitu. Coach Vincent bilang gitu. Udah hajar aja. Nggak perlu pikirin basic dia apa, jagonya di mana, lu hajar aja. Si Ya kan? Coach Vincent itu. Iya, Itu makanya. orang sombong banget asli Vincent. Vincent Majid, Anda sombong sekali. Pertama kali gue ketemu dia tuh sombong parah tuh orang. Asli. Sama sih. Tapi pas udah kenal, waduh, baik sekali dia. Makanya dia selalu bilang gitu, udah lu hajar aja ya kan. Nggak usah mikirin dia jago atas apa. Yang penting lu latihan, lu hajar ya kan. Lu apa yang lu bisa lu keluarin gitu. Makanya di situ gue mikir, mau tendang ragu, tapi orang ini mainnya nunduk aja, udah pendek nunduk lagi aja tendang. Anjir nih orang. Pas kena puluk bingung gua. Wah, ini gimana ini? Bingung beneran. Meskipun udah latihan ground bingung. Ini gimana ini? Kenapa? Ayo berdiri dong. Udah mati. Ini gua kayak lagi main ngoceh aja, bukan tanding. Ayo dong berdiri dong. Kan gua coba keluar kan. Maksudnya ayo bangkit ya. Ini orang meluk terus kayak cewek ini. Maksudnya bingung maksudnya. Anjir. Bah. Gua dalam hati loh. Kena cuk sama lu, bah, dalam hati. Anjir nih orang. Ya udah deh selesai kata. Aduh. Karena
2 bulan gue latihan ground. Heeh. Karena masih jarang latihan ground makanya. Dan gue langsung ditanya, udah nggak apa-apa ya, lumayan dapat $1 kan kata. Itu yang lumayan ya. Lumayan, bener rezeki bro, maksudnya Bukan setelah $1, $1,000. $1,000. Iya, $1,000 ya. Makanya setelah itu gue rezekinya kayak gimana ya, anjir, bersyukur alhamdulillah. Maksudnya ngeliat atap rumah pada bocor, dulu kan gentengnya genteng dulu kan jadul kan. Sekarang udah gue bisa ganti setelah dapat duit yang kemarin tuh. Masya Allah. Ganti rumah, bukan Guna ganti rumah, banget. benerin rumah maksudnya. Sampai orang-orang kaget, Sofyan langsung bener. Itu posisinya mau Idul Fitri loh, dapat uangnya. Masya Allah. Orang-orang mau Betul. bener kan, uangnya itu berkeluar Idul Fitri. Berkah banget gak sih? Berkah banget maksudnya. Iya. Kayak mikirnya Dari orang-orang berantem berkah loh. iya, orang-orang pada bikin kue, Sofyan benerin rumah. Itu jawaban tetangga. Gokil ya. Bener gokil. Wih top sih, bener si Arab ini. Iya. Orang-orang bikin kue, sibuk-sibuk bikin ini buat lebaran. Dia pada renovasi rumah. Ya alhamdulillah ada rezeki. Kenapa enggak, daripada ngeliat ibu kehujanan tidur tetesan air Bocor, hujan kan. Lebih baik rumah aja dulu, soalnya itu tempat tinggal. Dan waktu itu lo kayak ngebuktiin diri bahwa bela diri tuh bisa ngasilin duit loh. Iya, semenjak itu keluarga gua kayak dipandang gitu. Kan keluarga gua juga kayak orang nggak ada kan, maksudnya. Sofyan, dulu gua kayak orang apa sih si Arab gitu. Si Arab doyan berantem. Tapi sekarang gua ke rumah kayak polisi militer dihormatin. Artis deh. Artis. Tapi enggak bro, kita artis figuran aja bro. Oh, artis utama bro di One Pride. Artis Lu utama. tuh artis utama di One Iya, Pride. Kalau udah masuk TV itu wes. Makanya anjir kayak gimana ya, ada rasa bangga sih. Setelah masuk One Pride juga ada rasa bangga maksudnya. Karena emang di Brave kita nggak masuk TV kan, nggak ada semua orang tahu. Tapi setelah masuk One Pride, ini beneran si Arab masuk TV nih. Nah baru di situ tetangga-tangga sampai tetangga, desa, provinsi pada tahu kan. Sampai ibu maksudnya bilang ke ibu juga, Bu, Pian nggak bisa kasih apa-apa, tapi seenggaknya Pian bisa bagian ibu, maksudnya bisa ngangkat derajat ibu gitu, ya kan. Tapi buat makan mah bisa cari gitu sama bela diri ini. Makanya sekarang keluarga setuju aja. Setelah ngebuktiin ya kan. Dulu kan enggak, bela diri apa sih lu berantem sampai ponakan sendiri sih ajak ribut loh. Gara-gara lu ngapain sih, kerja yang bener dong. Ngapain berantem begitu. Sampai pernah kerja ikut dia. Kerja di pabrik sebulan. Cuma ngandelin gaji, keluar udah, Pak saya izin ya, saya sakit mah. Padahal malas kerja. Mau berhenti. Lebih suka baku pukul. Bener. Nggak tahu. Padahal Iya. dibilang, Memang udah passion hidup udah lo. passion. Tapi dibilang capek-capek bro. Tapi kita menikmati. Iya bener. Bener kan? Kayak toxic relationship. Yes. Sakit tapi terus dinikmati. Terus Gimana dinikmati. dong? Susah lepasnya. Aduh. Nah, oke, berlanjut lagi. Abis event Brave lo langsung lanjut kemana lagi? Di One Pride. Setelah 2 bulan dapat panggilan Dipanggil One Pride. One Pride. One Pride nanya-nanya gak tuh, kontrak lo sama Brave gimana gitu? Ya sempat nanya kan. Cuma Cuma kan Coach Vincent bilang itu cuma kontrak awal doang, cuma kontrak sekali main, pertanding. Pertanding Doang. Oh ya udah, it's okay gitu. Ya udah lanjut gitu. Makanya di situ ya udah deh, gue buktiin deh. Maksudnya Coach Vincent tanya, lu masuk One Pride ngapa? Jadi juara kan? Ya buktiin. Kalau mau jadi juara bisa, yang penting lu ada kemauan. Udah itu aja. Kemauan itu dalam arti apa? Lu mau kemauan mau latihan, kemauan lu mau kayak disiksa apalah, jangan ngeluh kemauan terus. melawan rasa jenuh. Nah itu nomor 1, jenuh. Itu momoknya memang melawan rasa jenuh. Aduh, jenuh sih yang gue alamin sekarang. Jenuh jadwal tanding. Diundur terus. Nah, lawan pertama lo di One Pride siapa? Bayu yang dari Han itu. baru Han. Oke. Mungkin kalau ada persiapannya menuju ke One Pride, ada yang bisa diceritakan yang spesial gitu, ceritain aja. Kalau masuk One Pride sih apa ya? Mungkin spesialnya kesini-sininya sih kerasanya. Kesininya. Awal-awal biasa aja. Awalnya biasa aja. Oke. Mungkin lawan Bayu itu berarti biasa aja. Mungkin Nggak ada demam panggungnya kenangan cuma apa? awal, lawan Adi aja. Asik. Bener, karena setelah masuk oktagon kan lawan Bayu. Oh ini matras MMA. Gue cuma bilang gitu. Gua udah naik matras internasional. Ini matras nasional biasa aja gitu. Okay. Makanya oh ya biasa aja, makanya relax ya kan. Ke sini. Wah ya udah biasa aja gitu main. Kayak nggak ada beban. Intinya lu main apa yang lu pikirin ke depan, maksudnya kayak game plan lu apa sih main MMA tuh. Ya udah lu lakuin gitu.
kayak nggak ada beban udah. Beban sih ada semua orang, cuma gue nggak terlalu mikirin itu karena semakin dipikirin kayak bingung juga. Lu ngapain yang nggak lu harus pikirin gitu. Ya. Nah, di pertandingan melawan Bayu itu lo menang di ronde berapa? Ronde 2. Ronde 2 KO. KO. Padahal kalau menurut gua dia tuh kena nih sama gua dirusuk. Tapi dibilangnya di kemaluan. Oh. Dia kan lempar handuk kan? Oh, lempar handuk kena kemaluan dia bilang gitu. Iya, Padahal secara kamera kan ada di slow-mo-nya kan kamera bisa kan kena rusuk, tapi ya udah mau gimana lagi gitu. Intinya kan lo menang udah. Intinya menang udah. Oke. Di situ apa yang lo rasain menang di One Pride? Berarti kan pertama kali lo menang Pro MMA. Pro MMA. Iya kan? Setelah kalah dari Adi Jeno. Apa rasanya lo menang di situ tuh? Bangga sih. Pertama-tama bangga bisa buktiin ke Coach Vincent itu nomor 1. Karena mikirnya gue masuk MMA itu pengen buktiin ke Coach Vincent kalau gue bisa kan. Nah, makanya setelah kesini jangan bangga dulu. Lu sama gue itu kan pengen jadi juara. Ya udah kita buktiin lagi coach. Ya udah latihan yang benar. Yuk latihan terus. Lanjut. Habis itu main lagi, panggilan lagi lawan Bayu Sanjaya. Sanjaya itu dari kayak mana tuh? Jawa kalau nggak salah. Jawa. Tapi dia kalau nggak salah di mana? Golden Camp ya? Oh, Golden Camp. Golden Camp. Golden Terus Camp. Ya kan? Habis itu Sanjaya dulu kita kulik. Sanjaya ronde 2 juga. Ronde 2 KO juga. KO. Dengan teknik striking. Ada yang seru nggak di pertandingan lo sama Sanjaya? Ada mungkin momen di latihan boleh, pas di pertandingan yang membekas di lo. Kalau momen paling diingat sih elbow sih. Elbow gua itu sampai bunyi, sampai pelat corner gua kan. Elbow lu itu sakit enggak? Soalnya kenain di dia kan, hampir sobek kan. Nggak tahu gua mikirin. Keras suaranya. Bunyi. Posisinya di guard kan. Di guard. Di guard gua angkat langsung gua cetuk. Oke. Ini anjir ini pala orang gue mikirnya gitu loh. Masih punya rasa belas kasihan. Nah itu bingungnya kalau udah tanding itu ada rasa masih belas kasihan gitu. Padahal mikirnya kalau nggak kita yang bonyok dia yang bonyok kan. Tapi kadang cowok gimana sih ya bingungnya. Kayak ada rasa belas kasihan bingung juga. Nah kalau gue sih dari awal tanding gue nggak punya rasa itu sih kalau gue. Kalau gue naik di ring bukan Adi Parianto lagi, Zenwalk. Udah jadi orang lain, Bos. Kalau nggak lo yang mati, gue yang mati. Kasarnya seperti itu. Maksudnya ya nggak ada pilihan lain. Gue harus pukul lo. Kalau gue nggak pukul lo pukul gue. Bener. Ya memang kita harus punya jiwa-jiwa pembunuh lah. Bener. Ketika di atas ring. Kayaknya gue harus keluarin itu semua. Tapi emang sekarang semakin kesini makin keluar jiwa pembunuh. Iya itu kan seiring berjalannya waktu. Tapi gue dari awal udah gitu aja sih, udah kayak naluri juga udah. Mungkin kan orang beda-beda, benar. Pengalaman. Orang kan berbeda-beda untuk menghadapin pertandingan tuh kayak gimana, terus cara dia menikmatinya gimana, dia merasakan pertandingan itu gimana, beda-beda, punya pengalaman masing-masing. Kalau dari seorang Sofian berarti awal-awal tuh masih di atas oktagon tuh mikir tuh. Dipukul sakit gak ya? Mukul sakit gak ya? Bener. Gitu. Gue mukul apa ya? Gue kasihan gue pukul gitu kan. Nah, terus dari elbow yang keras, apa lagi tuh? Apa ya? Corner lo kan nanya tadi kan. Gimana rasanya gitu? Iya, elbow lu sakit gak itu pala orang gimana ya kan? Nggak tahu, gue juga mikir sih itu pala orang gimana gue elbow ya. Tapi kayak udahlah biarin lo, yang penting gue menang, gue mikirnya gitu kan. KO-nya dengan teknik apa tuh? Striking, pukulan, jab strike. Pukul, jatuh. Enggak jatuh, KO. Di catch kan, Enggak perlawanan. Enggak ada perlawanan. Oke, poin lo udah masuk berkali-kali bertubi-tubi. 10 pukulan. Udah lo berondong. Oke, makanya di stop wasit. Stop wasit, soalnya enggak ada perlawanan. TKO berarti. TKO ya kan. Lo mental lo makin naik dong di situ. Mental, dan gue keselnya juga di situ ke pertandingan gue ketiga kan. Lawan siapa? Anaknya Buah Max Martino. Rio Tirto. Itu yang gue sampai sekarang pengen rematch. Kenapa emang? Ada apa? Karena menurut gue kemarin nggak real, maksudnya nggak real itu. Masa sih poinnya dia yang menang gitu? Oh, di situ decision ya? Iya, tiga round gitu. Dalam maksudnya kayak dipermainin gitu, maksudnya lawan Rio Tirto itu kayak dipermainin gue maksudnya. Dipermainin di sisi? Dalam persiapan kan, gue udah coba Februari kan.
Desember. Mm-mm. Jadwal tan itu Desember. Mm-mm. Desember terus hamin seminggu dong. Hamin 10 hari apa seminggu gitu. Intinya dikit lagi deh. Cancel. Dikabarin, Yan maaf ya, yuk pertandingannya diundur ke Februari. Soalnya Diundurnya kenapa tuh? Rio itu cedera maksudnya. Nah kan biasanya digantiin lawan yang lain. Nah, itu karena lo udah persiapan. Nah itu yang mau gue tanyain maksudnya. Bang nggak ada ganti lain bang, nggak ada yang siap. Siapa deh bang? Saya lawan bang. Sampai bilang kayak gitu kan Iya. pihak OnePlate maksudnya. Benar. Soalnya Benar udah itu. persiapan banget gitu maksudnya. Benar. Maksudnya udah persiapan banget gitu sampai kita udah kontek-kontekan sama Joker kan. Bang udah deh lawan gue deh bang. Sama Maksudnya. Edward Fernanda lo Iya, kontek-kontekan. Kontek-kontekan Lo maksudnya. ngontek sendiri langsung ke dia. Iya soalnya dia dapat apa pesan juga dari pihak OnePlate kan. Mm-mm. Lawan Ahmad Sofian siap nggak? Aduh berat saya masih cutting weight maksudnya masih berat. Main di 57 kalau nggak salah 57 siap nggak Sofiannya? Aduh bang kalau main 57 nggak bisa bang. Abang kasih turun deh dikit deh. Mm-mm. Soalnya berat gue udah in kan maksudnya. Ya kan. Terus dia juga hubungin maksudnya. Yan gimana? Nggak ada lawan bang. Mau lawan abang juga berat abang gitu. Tadi mah berkabar aja biar kita main di atas. Saya udah nggak bisa kayak gitu bang. Iya. Maksudnya. Oh berarti memang nggak ada lawan. Gak ada lawan, gak ada yang siap Oke, maksudnya. Terus dapat kabar lagi. Oh tapi lo di si pihak OnePlate udah berusaha mencarikan lawan pengganti buat lo. Maksudnya. Dan belum dapat. Belum nggak ada. dapat. Nah, Oke. keselnya juga di itu maksudnya. Setelah Februari dapat kabar lagi 2 minggu atau 3 minggu deh. Sofian Februari persiapan. Oke, siap. Lawan siapa, Prof? Maksudnya. Lawan Dior Tito lagi. Kenapa harus dia lagi gitu maksudnya? Saya kesel kan maksudnya kalau emang cedera ya udah lu istirahat gitu ganti lawan gitu maksudnya. Enggak lawan Dior Tito maksudnya emang jadwal kamu harus lawan dia gitu. Oke, saya mau lawan dia. Tapi saya cuma minta satu, jangan dibatalin. Makanya dibatalin itu hamin seminggu loh. Ya. Maksudnya kalau emang mau cari lawan lain dari sekarang aja gitu, yang siap gitu. Saya cedera kalau emang masih bisa berdiri, saya bakal tanding. Karena proporsional kan, maksudnya jangan kesel juga pasti kalau dia jadi saya kesel juga maksudnya. Ya kan. Saya cuma minta itu jangan diundur lagi. Ya, ya karena kan? kita udah persiapan, udah totalitas, udah pasang game plan. Tiba-tiba ditarik ulur atau dirubah lawan tuh juga udah capek ngaruh banget maksudnya. ya. Aduh kata sampai ninggalin keluarga kan maksudnya. Itu persiapan di BSA itu. Bukannya. Yo oke, siap nanti diusahakan kata pihak OnePlate. Oke, ya kan. Ya udah balik dulu kan ke Bandung kan. Ya kan dapat kabar nih gimana. Yaudah istirahat dulu di sini 2 minggu baru balik lagi Tangerang tuh. Ya kan. Ya udah persiapan. Nah di situ mulai emosi, nggak bisa kontrol emosi kan karena baru tanding udah emosi karena dongkol itu udah kesel dari awal. Ya udah main emang emosi itu posisinya emosi lawan Dior itu. Tapi emang emosi gue harus gue kontrol. Ya. Gue coba pukul gue makanya orang bingung. Gue coba kunci masuk, tapi emang nggak masuk banget. Tapi poin kan. Tapi poin kan semua bilang kalau bilang gue poin, gue menang poin. Oke. Tapi ya mana? Kenyataannya nggak kayak gitu. Makanya dia bilang mau rematch gue. Oke, jadi lo masih penasaran sama Rio Tirto. Penasaran gue. Misalkan nanti sudah lo pegang belt, masih penasaran nggak sama Rio Tirto? Masih. Oke. Jadi nanti kayak Sofian pegang belt tapi nantang-nantang orang kerjanya. Masih. Karena kalau udah pegang belt lo tinggal duduk. Karena orang akan keluar-keluar nantang lo sendiri. Rio Tirto pun akan nantang lo. Si Brando tadi pun akan nantang lo kalau lo pegang belt. Oke, siap. Jadi belt dulu nih. Belt dulu lah. Fokus dulu. Iya. Berlanjut lagi. Abis Rio Tirto, siapa lagi? Daniel Chandra. Itu emang kayak apa ya? Kayak suwe. 2 tanding itu suwe. Satu diundur-undur, pas satu berat badannya nggak kesesuai. Itu di situ makanya udah 3 kilo kan. Sama Daniel Chandranya over beratnya gitu. Over beratnya kan. Dan yang udah kita ceritain tadi ya. Iya benar. Di episode yang sebelumnya udah kita ceritain bagaimana perjalanan lo melawan Daniel Chandra. Bener makanya kata yaudah deh maksudnya. Tapi mikir lagi. Adam itu akan bilang kan lu banyak-banyak berdoa aja udah biar suenya hilang deh. Yaudah deh katanya. Yang penting lu latihan aja. Itu udah jadi bini belum? Udah ya. Itu posisi abis nikah juga sih emang ya kan. Jadi istri lo bilang lo banyak-banyak berdoa dah biar sial lo hilang gitu ya. Oke. Tuhan mungkin lagi menghukum lo gitu. Karena emang kayak bener
kalau nggak dicoba emang kita angku sih emang bener. Bener. Baru di situ dapat jadwal lawan Muhaimin ya kan. Ya udah siap. Gua nggak pernah. Habis itu lewat Muhaimin. Oke, dari Gua nggak mana? pernah dapat jadwal tanding. Oh saya tolak ya. Kecuali emang benar-benar ada tanding khusus ya kan. Gua nggak pernah nolak tanding, makanya ya udah ayo lawan siapa aja gue siap gitu ya kan. Lawan Muhaimin. Nah gue bilang lagi pihak Wanpet, gue setiap kalau ada jadwal gue bilang, gue kalau emang mau diundur jangan hamin seminggu gitu. Kalau mau sebulan nggak apa-apa, gue siap gitu maksud diundur. Tapi jangan pas mau masuk hotel atau hamin seminggu kan. Kalau emang cedera ya udah buru-buru ganti lawan lain gitu. Betul. Dan pelajaran juga sih buat Wanpet juga fighternya gitu. Maksudnya kalau emang cedera jangan dipaksain ya kan. Nanti pas udah hamin seminggu atau mau masuk hotel baru kabar, oh saya nggak siap cedera. Itu juga kasihan buat lawannya sih. Ya benar. Ya kan. Nah beruntung juga di situ menang KO kan lawan Muhaimin kan. KO. Nah, di situ Sia lu hilang ceritanya Sia gitu. Langsung dapat KO. Oke, gue nonton pertandingan lo itu memang lo menguasai striking banget dia, lo bawa di permainan lo. Menikmati sih di situ. Di game plan lo. Di permainan striking memang oke lah. Gue akuin keren. Karena lebih nyaman keren sih. Lo. Nah makanya di situ baru dapat tanding lagi lawan Rustam. Aduh nggak ada jawaban nih dah. Bang, pihak Wanpet, bang nanti ya saya hubungin lagi. Baru itu gue bukan nolak ya. Kalau bang maaf saya nggak bisa, itu baru nolak. Bang nanti ya saya hubungin lagi, saya butuh waktu dulu buat jawabnya. Saya pertama dapat Coach Vincent, ya kan. Mau ini WA orangnya nih, tapi ragu. Maksudnya dapat lawan lagi Rustam lagi. Jadi lo bener-bener penuh pertimbangan pas melawan Rustam Huta. Penuh pertimbangan, bener-bener kayak apa ya? Kayak susah lawan teman sendiri tuh. Kalau main lain kan kayak kenal aja udah. Kalau ini kan kayak dia bantuin lo latihan lawan Muhaimin ya kan? Iya. Lawan Rio Tirto pun dia bantuin juga. Waktu itu kan ke Bitap, ayo sini latihan peding kan. Makanya kemarin aja waktu dia kalah kan dia yang pertama maksudnya salah sih emang gua waktu habis menang gue nyari dia ke sudut biru ke tempat ruang ganti nggak ada dia, makanya salahnya maksudnya mau nanya hotel juga nggak ada, dia langsung balik kan. Ya kan abis itu kan ya udah deh tiba-tiba dia WA, bro semangat ya buat tampil sabuk, siap bang, maaf ya bang, udah lu yang terbaik, lu kalau mau minta bantuan buat latihan kesini datang aja, gue welcome kok. Ya kan itu yang gue paling salutin. Luar biasa ya kan? Makanya ya udah sini latihan bareng-bareng ya kan. Ya udah dari situ mikir berarti emang teman segalanya sih. Ya. Nah ini kalau ngelihat perjalanan lu di MMA ini bener-bener naik turun gokil. Lu tuh bisa, yang gue penasaran lu kok bisa pantang menyerah lah istilahnya. Lu udah jatuh bangun lagi. Itu apa yang membuat lo terus jadi bangkit terus kuat, itu apa? Gue mikir